semua, kembali lagi bersama aku di perjalanan aku yang akan ke Jogja. Tadi kita dari rumah di Jakarta keluar rumah setengah 3. Sekarang jam 5 kita udah tiba di Indramayu di rest area. So ikutin kami mampir kemana aja dan kita kemana aja. Guys, kita udah nyampe di Empal Gentong Bang JT. Ada empal gentong dan empal asem. Mari kita coba. Dan ke Cirebon nggak lengkap kalau kita nggak makan empal gentong. Ini aku udah setengah, baru rekam ya. Nah, ini dia fotonya. Empal gentongnya tuh daging, kuah kuning. Ini kita mampir di Bang TJ ya, Bang JT. Bang JT. Kita cari yang buka 24 jam. Karena ada beberapa yang kita mau samperin tapi masih tutup. Buka bantal banget ya. Nggak apa-apa. Sebenarnya belum terlalu lapar banget. Tapi suamiku mau nyoba empal gentongnya langsung di Cirebon, jadi ya udah kita nyoba lah ya. Ini yang anak-anak Ducati pada kesini itu loh, yang ke Jogja. Oh, jadi waktu pas Acara Ducati Day. dia touring makannya empal gentong juga. Makannya empal gentong, jadi dia mereferensikan aku untuk nyoba. Hai, karena misua aku dia agak ngantuk, jadi kita gantian nyetir ya. Sekarang posisinya lagi ada di Batang. Udah Weleri. Oh, Weleri. 20 menit lagi kita masuk Semarang. Kali Kungkung tadi yang. Ya, itu udah Semarang itu. Ya, tol Kali Kungkung. Semarang ya. Ini rest area yang dibagi dua itu. Jadi seberangnya juga ada ya. To be honest, jujurly aku baru pertama kali kesini, makanya aku minta mampir sama suami aku. Pengen lihat dalamnya seperti apa. Ya dia lebih semi-semi ala-ala mall gitu ya guys. Ya, emang beda dengan rest area yang lainnya sih. Ini tadi di depan ada Levi's, lalu ada apa? Tongji. Terus ini juga ada Levi's. Levi's tadi sana. Oh, Vans. Tadi Vans. Kita coba nyebrang ya. Nyebrangnya ya ini kita karena ini pertama kali kita mau coba dulu untuk mengeksplor. Kita coba liftnya ya, mumpung ada fasilitasnya Pak. Kita pakai Pak. Lalu ada tenannya si Herboris ya. Juga ada kopi-kopian mah udah pasti ya. Ini tampak kusam. Oh ya Pak, kita harus pencet loh Pak. UG itu Neda Food Court UMKM, GF itu Solaria. Kita coba di UG dulu ya. Kita lihat UMKM-nya apa aja. UMKM Titian, The Toilet, Skybridge, Klinik. Nah,
disambut dengan Tugu Jogja. Lalu ada tempat oleh-oleh. Coba kita lihat di sebelah sana ada apa ya? Ya, dingin, sejuk, sejuk guys. Ya, itu food courtnya ya Pak ya. Oke, coba kita lihat di sebelah yang sini ada apa aja. Lalu kita mau nyebrang gimana caranya, gitu guys. Oh, sebentar. Nih. Ini ada tulisan jembatan penyeberangan Restabe. Coba kita ke jembatan penyeberangan, guys. Seberang dari tolnya, kita pergi ke sisi sebelah. Nah, ini di sisi sebelahnya ada jualan ini ya. Ini mochi nih, enak nih, mochi Gemini Hauce. Aku pernah dikasih tetanggaku endul. Dan sebelum ke hotel, kita mampir untuk pijet dulu ya di Jemari. Tempatnya kayak gini. Kalau aku ke Jogja pasti ke Jemari. Harganya tadi 1,5 jam 125.000. Oke lah ya. Ini yang di Baciro ya. Asri tempatnya. Terapis aku perempuan, terapisnya bapak laki. Jadi kita di ruang yang terpisah. Kita sampai di hotel kita, Port Akui. Bener ya? Port Akui. Sore Mbak, mau check in? Oh ya, oke. Di sini juga bisa untuk dine in ya. Ayo cus, kita lihat kamarnya seperti apa. Tadi kita datang karena kita udah capek, jadi kita mandi dulu, rebahan sebentar. Nah, ini nih kamarnya. Kamarnya tidak terlalu luas, tapi estetik. Ini ada tipe queen kamarnya. Ini Por Akuir ini hotel gaya-gaya Meksikan gitulah, gitu. Jadi dapat mineral waternya, gitu, ada pemanas, terus wastafelnya di depan, kamar mandinya sini Pak, shower gitu, water heater ya, oke lah ya. Nah, ini suasana di luarnya, keren sih. Kalau daerah Prawiro Taman itu kalau di Bali kayak Legian, jadi banyak bule-bule, makanya banyak hotel yang estetik seperti ini gitu guys. Kenapa kami pilihnya di sini? Karena ya biar nginep di suasana baru gitu. Kita mau pergi. Oke, mau cus. Di sini terlihat ada bingkai-bingkai foto dari orang-orang terkenal. Lucu ya. Perpaduan antara Meksikan dan ada sentuhan Jawanya sedikit. Terus
Tangganya masih dipenuhin kayak gini. Di sini nggak ada lift ya, nggak ada eskalator juga, tangga manual. Ayo cus. Dan kita ada di depan hotel. Terus ini jalan Prawiro Tamannya. Di sini orang biasanya jalan kaki ya. Tempat kanan kirinya tuh rame dengan ada bar, ada resto, ada hotel, wisma, losmen. Pokoknya dari harga murah, mahal ada di sini. Ayo cus, kita jalan lihat ada apa aja. Terus kita mau nongkrong di mana? Ayo. Selamat malam, gengs. Kita ketemu lagi di channel Nona Rote Rantau yang saya take over. Malam ini kita makan di Easy Groovy. Ya. Oke sih, tadi Nona Rote Rantau sudah bilang kalau makanannya not too pricey. Memang bener sih, karena kayak ya kita mau cobain apa steaknya ya, not too pricey. Nah, kita mau coba ini ada tenderloin, tapi sayangnya tenderloinnya baru habis. Kita mau coba Matic Strip Loin from Aussie, itu cuma 139.000 saja. Setelahnya kita nanti akan menjelajah. Ada angkringan. Coba cari yang paling mahal di menunya berapa? Yang paling mahal di menunya ada, tapi minuman keras karena terbuat dari beling botolnya. Oh, enggak, yang makanan itu tadi yang makanan. Oh, makanannya. Oke. Karena kalau nggak keras nggak kerja. Ya paling mahal itu tenderloin from Aussie, which is itu at 159K. Oke sih, ini makanannya sih, ini perpaduannya ada Mexican, ada Indonesian, ada Western. Appetizer-nya kita cuma coba tahu crispy. Oke, itu dulu ya. Nanti saya kembalikan lagi akunnya ke Nona Rote Rantau. Ini saladnya keluar duluan ya. Jadi kita coba duluan. Menu kedua kita, mumpung masih panas, kita mau makan ya. Tadi dikasih sambal ini, kayak sambal Thailand gitu. Tapi kan aku nggak makan sambal, jadi aku minta kecap manis. Ini makanan pembukanya. Tahu crispy ya tadi ya. Oke lah. Ini makanannya aku udah datang. Ini stick sirloinnya. Tingkat kematangannya aku tadi medium well ya. Enak. Selain aku lapar, emang enak. Punya suamiku hanya beda di ini kentang sama sausnya ya. Oke, kita mau nih dilihatin nih. Dagingnya empuk ya, gampang dipotongnya. Ini ada es Java merchandise, ada kulit, ada silver, batik, ada craft. Coba kita lihat di dalamnya ada apa ya. Ini dari kulit sepertinya. Harganya 300, diskon 20%. Lucu loh. Lucu loh, Pak. Ini juga lucu. Ini lucu-lucu ya. Ini namanya juga awewek ya, lihat kayak gini. Mata langsung berbinar. 900.000. Mungkin karena sepanjang jalan ini adalah kebanyakan bule-bule, jadi harganya mereka udah sesuaikan ya. Tas. Ini tas aku, suamiku bilang tas Dora. Pak, tas Doranya nggak diganti, Pak.
Ini kan UMKM, cintailah produk-produk Indonesia dalam negeri. Hello, jadi saya take over lagi nih channelnya nih. Ya, kita nyoba yang khasnya di Jogja nih. Yang ini kayak gini nggak ada di Jakarta ya. Sebenarnya Jakarta ya kopi-kopi yang dari Jogja ini aslinya ini. Aslinya dari Klaten ini. Namanya kalau dari Klaten hidangan istimewa kampung. Nah, jadi dulu kalau ceritanya angkringan tuh tempat kalau orang-orang di desa tuh kumpul terus ngobrol-ngobrol sama jaga cakro. Nah, sekarang kita mau coba ini khasnya nih nasi dari lauknya cuma segini. Nah, yang lainnya baru dibakarin sama ambil tahu bacem. Nah, gitu. Oke, kita sambil nunggu ada sate ampela. Ya, kolam renang. Lucu sih. Coba Pak, bisa diikuti. Besok pagi kita bisa berenang. Bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Santuy kayak gitu. Kamar kita di atas. Pagi. Kita mau sarapan nih. Tempat ngambil makanannya, aka restorannya. Ini ada teh kopi, ada kayak infused water gitu. Terus ini ada jamu, ada sereal gitu. Terus ada roti, ini aku lagi panggang roti. Terus ada puding. Ini buahnya baru diambilin, salad sama capcay, ada apa nih? Ayam tepung gitu. Ada bihun sama ada sup. Kita mau makan dulu. Kita sudah sampai di Trubus Poncowinatan ya. Kita mau beli capcay yang kemarin kita kehabisan di Jakarta. Ini kue-kueannya. Ini restorannya di sini. Hai. Tadi kita parkir di depan ini, kita mau ke Trubus, tapi kayak ini tuh menarik. Ada Dasawarsa Cafe Roaster and Asia Bistro. Terus aku penasaran di dalamnya tuh ada apa. Ini kayak bangunan tua gitu, tapi awalnya tuh kita pikir ini kosong. Dan ternyata ini ada apa sih nih? Kayak alat-alat untuk buat kopi kali ya, Yang ya. Mesin kopi gitu ya. Terus tempatnya menarik ya. Ini kita sebutnya kayak vintage gitu. Ada mbaknya ramah. Kita udah pesen tadi jus fresh juice orange sama kombucha. Tempatnya nih kayak gini nih. Aku suka banget tempat-tempat kayak vintage gini. Tenang. Nah, ini belakangnya kayak gini ya. Ini kayak bangunan-bangunan lama terus disewain gitu ya. Nah, coba kita lihat belakangnya. Ini dari zaman penjajahan Belanda kali ya, Yang. Terus kamu dulu zaman-zaman dulu. Ya. Tapi ini bisa jadi alternatif kalau misalkan ada acara-acara yang bersifat private gitu ya, intimate. Ini bisa didekor tuh bisa jadi cakep loh. Jadi ini namanya Dasawarsa di Jalan Poncowinatan, Yogyakarta. Ini kalau misalkan ada acara intimate bisa nih kayaknya. Yuk kita ambil minuman kita.
Ini kan buat ke dapur kita jebol tuh. Itu setebal itu. Iya, bangunan Belanda Iya, ya. bangunan-bangunan itu jadi sekitar 60 cm gitu tebalnya. Itu kalau mau lihat tuh batanya tuh yang kita cowak tuh itu. Bata aslinya loh, zaman itu aja. Ini kalau nggak salah kalau bangunannya itu katanya 1800-an. 1800-an akhir gitu. I see. Dan tipikal orang Cina itu mereka double safety. Jadi kalau dilihat semuanya ini pintunya sebenarnya dua lapis. Pintu ini 2 lapis sebenarnya, di dalam sama di luar. Cuma kita copot terus kita ganti jadi kaca biar bisa kelihatan kan kayak gitu. Pagernya aja pagar besi terus habis itu air rumah yang pertama kayak gitu. Kayak gitu tipikal orang Cina. Terus tipikal selling kayak gini nih. Dulu pernah ada pengrajin yang dia sampai foto detail ini nih. Karena udah nggak ada yang bikin kayak gini. Sama tegel, spesialnya di sini adalah tegelnya. Ini dulu aku pernah tahu dibilangin ke temanku di OLX di marketplace itu 1 meternya, 1 meter itu 9 loh Mbak. Karena satunya kan 30 sentian ya. Itu bisa sampai 6 jutaan. Kalau misalnya ini dicoak, dijual lagi itu masih laku. Karena ini tegel kunci yang dia tuh motifnya susah katanya dan udah nggak ada sekarang kayak gitu. Begitu deh. Thank you ya Mbak untuk Sama-sama. ceritanya. Sama-sama. Tunggu kedatangannya di Desa Warsa. Instagram kita sedasawarsa. Oke. Diet ya. Oh ya Mbak, terus di sini menu apa aja sih yang best seller biasanya? Kalau menu best seller kita tuh karena kita roastery Yes. sendiri, kita punya manual brew di sini, espresso base juga kita roasting sendiri. Jadi kita punya berbagai macam sih kopi gitu. Kalau best seller biasanya orang kalau ngopi di sini ya americano, basic lah americano atau single origin, bisa hot, bisa ice seperti itu. Jadi yang ngejual karena ini bangunan tua, kemudian di tengah kota, deket banget sama Tugu jalan kaki doang. Jadi banyak turis atau misalnya bule-bule itu seneng kesini. Selain ngopi kita juga punya alkohol, ada bir juga gitu kan. Kadang suka, oh iya ngebir di sini misalnya gitu. Terus habis itu mereka yang turis-turis nih biasanya orang Jakarta, orang Bandung udah tahu kita dari Instagram atau apa kayak gitu-gitu. Terus karena kita pet friendly juga, kita bisa bawa anjing, bisa ada kucing juga di Pantes sini tadi ada gitu kucing kan ya. Kita pet friendly, kita membolehkan untuk membawa binatang. Biasanya orang-orang yang turis-turis biasanya kan kayak bawa mobil road trip ke Jogja, bawa anjing gitu kan, kita boleh. Harum, kopinya harum banget. Coba kesini, kalian harus kesini deh. Aku sekarang tepat berada di Auditorium Universitas Gadjah Mada, Graha Sabha Pramana. Untuk kakak aku yang pada wisuda di sini, ayo ngacung. Siapa aja? Nah, buat ponakan-ponakan, semangat belajarnya yang masih SMA, biar nanti salah satu universitas yang kalian coba adalah UGM. Jadi bisa mengikuti jejaknya Om Ferry, terus Tante Foni, dan Om Anto. Selamat berjuang dari Tante di Graha Sabha Pramana UGM. Guys, aku udah sama bestie aku dan ada tambahan personil. Kita lagi di Lalau Sunda, Yogyakarta. Makanan khas Sunda tapi udah di-adjust ala-ala Jogja gitu ya. Kita lagi dinner.
makan. Saatnya kita kembali ke Jakarta. Kita berangkat dari rumah jam 7, sekarang jam 7.40. Kita arah ke Klaten. Lalu dari Klaten kita akan brunch di Semarang. Pagi guys, saya take over lagi Nona Roteranto. Kita hari ini ada di Premier Garage, tempatnya The Julius. Di sini memang spesialis jual beli ya motor-motor besar, superbike ataupun hyperbike. Superbike itu sampai 1000, kemudian hyperbike di atas 1000 cc. Tapi memang kalau di sini untuk yang seperti Harley gitu nggak ada. Paling ya adanya Triumph. Nah, di sini ada H2 Kawasaki, ini ada ZX636, ada dua sama tahunnya ini tahun 2021 2022. Bedanya yang satu udah modifikasi pakai Brembo sama Velocro Z, yang satu masih standar. Tahu ya Bapak ya, tanpa di briefing. Tahu dong. Kemudian ini Yamaha R6. Nah, ini One of Legend, hanya ada 1.500 unit di dunia. Honda Monkey, ini yang mana? Ini R6. Nah, ini ada ibu kita. Apa Bu? Ini ada Dismo Sedisi R. Ini ada Yamaha R1. Di sana klasik ya, itu Ninja 250 karbu sama injeksi. Ini ada Panigale 1199. My next bike ya, besok belinya yang ini ya. Tadi yang hyper tuh berapa? Yang di atas 1000 cc itu ini. Nah, ini kemudian ZX. Berapa cc Pak yang tadi? Ini 1000 lebih ya, 1200-an kalau nggak salah. Kemudian ini 636, ini kakaknya yang itu, yang hijau 2 itu. Nah, ini Honda Monkey. Kalau mau klasik-klasik asik tuh pakai ini. Gitu. Di sana masih ada lagi untuk detailnya, tapi one of most nanti untuk Ibu Rista ya ini. Yang mana? Yang ini. Ah, My next. Wah, ini di bawah 500 ya, di bawah 400 bahkan. Wah, ini dia yang punya. Hai semua, aku sekarang ada di Semarang, tepat ada di Tugu Pemuda. Di depan aku udah ada Lawang Sewu. Kita mau masuk ke dalam. Sekarang panasnya 38 derajat Celcius. Suamiku dia pakai payung. Karena aku yang minta, ya udah, nggak apa-apa, kita meleleh sedikit ya. Nah, tadi kita puterin ini, parkirnya di belakang. Jadi kita harus muter. Guys, kita udah beli tiket. Berdua 40.000 ya. Ini sekarang udah jalan masuk. Kita scan tiket. Scan di sini ya, Pak. Oke. Kasih. Jakarta, Bapak. Oke. Sudah pernah kasih sebelumnya? Kalau saya belum. Oke. Masnya udah. Kan sambil Oke. foto sambil cetak. Saya dengan Bapak siapa? Mas Adi. Mas Adi. Lawang Sewu ini dulu bekas bangunan Aha. kantor pusatnya kereta api, Oke. tetapi yang swasta. Yes. Nah, yang negeri di kota Jawa Barat, Bandung. Oke. Dengan nama asli bangunan bukan Lawang Sewu. Nederland Indis Purweh Maskapi. Oke. Ganti nama sekarang Kereta Api Indonesia, AI. Dikatakan Lawang Sewu orang Jawa, Kak. Karena pintunya 1000. Tapi nggak sampai 1000 pintunya. Oh, benernya berapa? 928 daun. Hitungannya perlipatan. Ini 2 daun hitungannya. Kalau pintu simple, 1 pintu. Kalau pintunya 425. Bangunannya dari temboknya, lantai, keramik masuk utuh. Dari tahun bangunannya 1904. Paling baru cuma satu di sini, lampunya aja paling baru. Tapi bangunannya nih masih Masih utuh. Utuh. Tapi ada renov kecil-kecil nggak Restorasi. sih? Restorasi Cuma ya? dicat, tambal, pernis. Oh, Seperti ini lantai asli kecil-kecil. Orang dulu ngomongnya Belanda, tehel. tehel. Sampai sekarang masih tehel. Orang Jawa ngomongnya tegel. Keramik juga masih asli, batunya juga masih utuh sampai sekarang.
Paling baru lampunya aja di Lawang Sewu. Cuma lampu kayak zaman dulu. Dibikin bulat, kelamaan bukan putih. Kuning semua lampunya. Ngomongnya lampu, bohlam. Bolang. Orang Jawa bilangnya bolam. Nah, kita ke dalam. Oh, agak tinggi lantainya. Oke. Inilah dalamnya Lawang Sewu. Kita masuk pintu, pintu lagi, pintu. Seperti kalau kita naik kereta, kayak gerbong. Ada banyak pintu, ada kegunaannya di Lawang Sewu. Udara biar masuk. Tanpa AC, adem. Ditambah lagi, tinggi-tinggi. Bangunannya Lawang Sewu. Inilah Lawang Sewu, maketnya. Terdiri 5 gedung bangunannya. Ada yang utama yang kita injak, ada yang belakang, C, D, dan E. Dibangunnya bersamaan di tahun 1904. Yang belakang, paling belakang itu tambahan. Dibangunnya belakangan 1916. Nanti kita lihat yang paling belakang. Dan 3 lantai gedung ini. 1, 2 ruang kerja. Paling atas penyemanan dokumen. Arsip di atas. Masih ada? Kosong. Oh. Dan sekarang ini gedung disewakan. Untuk? Acara reunian, Oh. makan malam, pernikahan, prewedding, Oh. fashion show. Silakan Kak. Paling agak sedikit murah, prewedding. Per jamnya 330.000. Dan dulu dari sini ke ujung ada kegunaannya, office. Ngomongnya bukan office, orang dulu ngomongnya Belanda, kantor. Double O, kita bilangnya kantor. Dipakai buat galeri. Biar gak kosong, dikasih foto-foto di Jakarta, ada stasiun Bios, Senen, Priuk, Manggarai, dan Jatinegara. Iya. Dan dulunya depannya Lawang Sewu bukan jalan raya Kak, kereta semua aslinya itu bekasnya patok kereta, patok rel. Nggak apa-apa, ntar dikat-kat. Itu bekasnya. Ada rumput, ada yang nonjol ke atas, besi baja itu bekasnya kereta. Jalurnya aja, tapi tertimbun aspal. Mau foto sini? Mau. Oke, saya fotokan. Ini masih utuh semua. Nih, Buat cowok. kalau cowok zaman-zaman Belanda dulu ya. Yang baru kerannya aja. Baru kerannya. Air nyapu dari depan sumur. Dulu bukan kantin, tempat layah-layah. Rokoknya Belanda, minum kopi paling belakang. Ngomongnya Belanda gazebo. Kalau kita orang Jawa bilangnya pendopo. Yang gedung ini juga masih asli Kak. Iya. Yang pertama dibangun malah yang ini. Ini kalau di Jakarta nih kayak kota tua gitu ya, Batavia. Kayak Fatahillah katanya. Iya, Persis kayak Fatahillah ini. Ya, bangunan Belanda kan Tinggi-tinggi. rata-rata kayak begini. Ini maketnya bukan tadi, beda lagi maketnya. Kita ke galeri. Kan ingang. Kalau Orang Belanda, inhang. Yang artinya Masuk. masuk. Kalau Orang Jerman, Jawa ngomongnya gang. gang. Kalau Jerman, Ingang. inggang juga ya. Sama. Oh. Oke. Dan ada juga paling unik, terbalik jendelanya. Engselnya. Ini ya, blur. Kayak air gitu. Kalau sekarang kan di rumah, dari bawah naik. Dulu nggak ada. Atas, turun. Fungsinya bener. Udara naik ke atas, nyebar. Kedua apa? Biar nggak ketiban. Orang kalau maling nggak bisa masuk. Oh. Terjamin keamanannya. Anak kecil nggak terbentur, lebih dari kepala lebih aman. Terakhir air hujan keluar. Jadi Mau ini dipakai dulu tempat pesta, tempat aulanya, pertemuan, aula, hall gitu ya, dipakai. Kenapa di sini Belanda. aulanya Kak? Ayo kenapa di sini aulanya? Ini gedung kita kan? Kenapa di sini aulanya? Dekat sama laut. Dulu pas kita main dansa-dansi, pesta-pesta, rapat, tengok laut dari sini kelihatan. Tapi dulu zamannya Belanda. Iya. 1 kilometer. Semarang bekas reklamasi. Diuruk semua tanahnya. Nah. Dan nggak pernah adem Semarang walaupun malam. Panas. Iya, panas. Itu paling ujung toiletnya Lawang Sewu. Memang kalau toilet di luar semua. Itulah zamannya Belanda, biar nggak bau, sehat, nggak ada penyakit. Lihat paling belakang dari
Lawang Sewu. Ini ada sepeda yang digantung. Masnya nanya, kenapa sepedanya digantung? 4 fungsi. 4 fungsi. Ayo, Kenapa Pak. dinaikkan? 4 fungsi. Kenapa? Buat Aman dari maling. Bener, apalagi Bang? Oh, yang pertama hemat tempat, bisa muat 22 sepeda, apalagi? Dari saya, hujan turun, banjir masih aman. Bener nggak Bang? Satu lagi apa? Kalau ada kotor-kotor dia bisa jatuh. Itu tambahan. Oh, tambah. Ban, nggak kempes. Kalau di tanah kan kempes Kak. Oh, Ada tekanan, kena panas. Kan dia nggak kuat. Ban itu kalau lama-lama ada tekanan, dia kempes jadinya. oh, wow. Nah sekarang banyak kalau punya sepeda di tembok, Ya, diikat. kalau- Dah itu aja. Bagus itu, cuma kan ribet kalau diikat di tembok. Itu. Oh, ada hot. Di sini hot. Duduk dulu. Hot sekali. Ini ramenya pas kapan-kapan Weekend. ya, Mas? Weekend Weekend walaupun bukan musim libur rame. rame. Ini aja rame. Oh iya, iya sih. Kebetulan ini rame nih Kak. Biasanya saya Senin sepi. Iya, padahal hari Senin ya. Iya. Kita udah selesai touring di Panas. Lawang Sewu. Tapi seru sih walaupun panas ya Yang ya. Fotonya bagus-bagus. Terus tadi tour guide-nya siapa Mas siapa? Ada di situ lupa saya juga. Iya, pokoknya Masnya juga baik, informatif, gitu. Oke, kita lanjut pulang. Guys, kita udah sampai di rest area Banjaratma. Ini dulu pabrik gula. Di sini ada jual oleh-oleh yang kita bisa beli. Dipertahankan bangunan lamanya ya. Kamu nggak pakai mic? Di sini nggak terlalu crowded, jadi seharusnya suara saya terdengar. Ini kalau pas lagi musim mudik lebaran lah atau natural lah, long weekend di sini ramai sekali ya. Enak Yang? Selamat malam. Sekarang kami sudah ada di Tol TB Simatupang, Jakarta. Puji Tuhan kita di perjalanan dilancarkan. Kita beberapa kali mampir. Perjalanan yang menyenangkan. Udahan dulu ya vlog kita. Liburan Jakarta Jogja, Jogja Jakarta dengan membawa mobil. Sampai jumpa lagi di next video. Thank you for watching.